kita akan mengikuti materi, yaitu materi nilai-nilai dasar sumber daya manusia Kementerian Agama yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Balai kita, yaitu Bapak Dr. Itulah kemudian orang menganggap Kementerian Agama bekerja tidak maksimal. Padahal dengan maksimalnya Kementerian Agama itu, malah Kementerian Agama dianggap tidak bekerja. Contoh, kalau Indonesia ini nggak ribut tentang agama, nggak ribut tentang keyakinan, antara yang kebatinan dan yang agama yang satu dengan yang lain, itu nggak ada masalah. Itu artinya Kementerian Agama bekerja. Sementara ada orang yang mengatakan Kementerian Agama sebaiknya nggak ada, apa kerjaannya? Buktinya juga masyarakat begini-begini saja. Justru masyarakat begini damai itu Kementerian Agama bekerja. Jangan dibalik, iya kok Kementerian Agama ada juga masyarakatnya kayak begitu, bajunya kayak begitu, kostumnya kayak begitu. Pertanyaannya dibalik, ini ada Kementerian Agama aja kayak begini, apalagi nggak ada Kementerian Agama kan begitu. Jika Kementerian Agama itu memiliki tugas yang cukup berat, Bapak Ibu sekalian, dibandingkan dengan kementerian yang lain. Kalau Kementerian Pertanian, alat ukurnya gampang. Berapa ton padi yang dihasilkan dalam setahun? Berapa kuintal singkong yang bisa dipanen dalam setahun? Berapa ton jagung yang bisa dihasilkan dari sekian hektar sawah? Tapi kalau Kementerian Agama tidak mudah itu. Merubah mindset seseorang, memperbaiki karakter seseorang, itu tidak mudah seperti membalik tangan ketika kita membangun sebuah bangunan fisik. Kalau kita menata bata, begitu bata ditata, dia berhenti, diam selamanya berada di situ. Tapi kalau orang yang ditata disuruh menempati tempat tertentu, dia akan lari ke sana kemari, dan itu adalah sebuah fakta yang harus dikerjakan oleh Kementerian Agama. Maka yang pertama saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita harus bangga menjadi orang Kementerian Agama. Apapun yang terjadi, sekalipun kadang-kadang kita membanding-bandingkan, kenapa kesejahteraan kita kok dibandingkan dengan yang ada di Pemda berbeda. Faktanya memang yang Kementerian Agama berikan itu adalah sesuai dengan regulasi karena kita adalah insan terstruktur pusat dari Jakarta. Itu yang paling penting. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pekerjaan Kementerian Agama itu memiliki hubungan dengan pekerjaan kedinasan yang lain atau kementerian yang lain. Coba, orang mengurusi pernikahan saja itu memiliki hubungan dengan catatan sipil dan sebagainya, dengan Depdagri dan sebagainya. Padahal itu sebenarnya pernikahan itu urusan Kementerian Agama. Tapi ketika ada problematika yang jelek di luar Kementerian Agama, misalkan berhubungan dengan catatan sipil, berhubungan dengan kependudukan, kalau ada problem di situ yang ruwet, nanti dianggap Kementerian Agama yang jelek. Padahal itu sebenarnya Kementerian Agama tidak ngurusi itu, tapi muara dari itu yang diarahkan kepada Kementerian Agama, nanti Kementerian Agama yang jelek. Ada lagi, Bapak Ibu sekalian, haji. Haji itu orang menganggap itu mutlak tupoksinya Kementerian Agama. Padahal masyarakat kita harus tahu bahwa ngurusi haji itu lintas sektoral, lintas kementerian. Ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Perhubungan, ada Depdagri, ada Kepolisian, ada TNI, ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Luar Negeri. Tapi ketika haji itu jelek, langsung yang diolok Kementerian Agama. Padahal faktanya keterlambatan pesawat itu mutlak bukan Kementerian Agama sebenarnya. Kemudian sama dengan ketika urusan banyak yang sakit, itu sebenarnya harus menjadi urusan Kementerian Kesehatan. Tapi ketika haji itu jelek, makanya dianggap jelek adalah Kementerian Agama. Maka kita adalah orang-orang yang tangguh, kita adalah orang yang kebal, bahwa Kementerian Agama ini kementerian yang ngurus masyarakat sejak sebelum lahir sampai mati. Ini yang pertama, sebuah fakta. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangga menjadi seorang guru, pendidik masyarakat. Kenapa? Karena di kampung halaman saya kalau ada orang berprofesi sebagai guru begitu sangat mulianya, sehingga namanya tidak dikenal, yang dikenal jabatannya. Di kampung saya kalau ada rumah besar orang bertanya, ini rumah saya siapa? Dijawab rumahnya Pak Guru, namanya tidak dikenal. Bukan Pak Guru tidak terkenal, tapi lebih mulia jabatannya daripada namanya. Jika kalau ditanya ini sawahnya siapa, jarang sekali orang nyebut sawahnya Pak Toha, tapi sawahnya Pak Guru. Karena mulia banget seorang guru itu. Maka pada pagi hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, berbanggalah menjadi seorang guru. Karena tidak ada profesi yang semulia seorang guru. Apalagi kalau kita orang Muslim, bahwa guru itu penerus pembawa risalah Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu pelanjut risalah yang disampaikan oleh junjungan kita, sungguh mulia. Maka kalau kita melaksanakan tugas keguruan itu dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab, surga di depan kita, yakinlah itu.
ada pekerjaan yang menjadikan orang yang tidak baik menjadi baik. Orang yang buta huruf jadi bisa membaca. Orang yang tidak bermoral jadi bisa bermoral. Orang yang tidak beribadah menjadi beribadah. Manusia mana yang bisa mengungkuli pekerjaan guru itu? Hanya guru yang sangat mulia. Maka kalau Bapak Ibu sekalian melakukan tugas itu dengan penuh sukacita, penuh ikhlas, penuh pengabdian, tidak ada lain yang dicari. Ilahi anta maksudi, waridho kamatlubi. Surga pasti ada di Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang sungguh sangat saya hormati, tidak ada bangsa yang besar tanpa memuliakan guru. Tidak ada bangsa yang mulia tanpa betul-betul memberdayakan guru. Sang Kaisar Jepang ketika tahun sebelum 65, Jepang dibom atom oleh Amerika, luluh lantak luar biasa, Hiroshima, Nagasaki rata dengan tanah. Duka, derai air mata di mana-mana, ceceran jalan raya. Sang Kaisar berpidato kepada bangsanya, saudaraku, kita bangun kembali Jepang. Apa cara Kaisar membangun Jepang? Dengan ilmunya guru kita bangun kembali Jepang. Jepang menjadi raksasa ekonomi sekarang yang sangat kuat. Secara militer dia tidak kuat, tapi secara ekonomi sangat kuat. Kesejahteraan penduduknya sangat mapan. Karena ekonomi luar biasa. Apakah Jepang memiliki sumber daya alam yang luar biasa? Tidak. Jepang tidak memiliki sumber daya alam yang maksimal. Jepang hanya punya ilmunya dan menyampaikan ilmunya guru pada anak bangsanya. Maka kekurangan sumber daya alam tidak menjadi masalah. Coba, Jepang tidak memiliki biji besi, tapi mobil dari besi ada dari Jepang. Cukup ilmunya guru yang memformat itu, sehingga mobil dari besi ada Jepang. Sumber daya alam besi tidak ada di Jepang. Jepang cukup dikirim oleh negara-negara sekitarnya biji besi. Lalu kemudian dengan ilmunya para guru menjadi sebuah mobil. Sumber daya alam tidak menjadi hambatan, sepanjang ilmunya guru dicurahkan untuk negeri tercinta ini. Maka untuk yang sekian kalinya saya menyatakan kepada Bapak Ibu sekalian, banggalah menjadi seorang guru. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, di Jepang tidak memiliki pohon karet, tapi ban dari karet ada di Jepang. Karena ilmunya guru. Tidak kemudian merenungi nasib tidak memiliki sumber daya alam yang miskin, tidak. Dengan ilmu itulah kemudian bisa menjadi perut kita kenyang. Dengan ilmu itulah kemudian bangsa ini sejahtera. Maka sekaya apapun bangsa itu, semelimpah ruahnya sumber daya alam sebuah bangsa, tapi kalau gurunya tidak dimaksimalkan untuk mencurahkan ilmunya, akan menjadi masalah untuk anak kita. Saudara sekalian, kekayaan bangsa ini sangat luar biasa, tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan, maka dijadikan jarahan negara-negara lain yang ingin menguasai Indonesia. Maka ilmu guru adalah mutlak untuk mensejahterakan bangsanya. Dan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, berhadapan-hadapan dengan saya dalam rangka adalah untuk mencerdaskan bangsa. Maka tugas Bapak bukan kecil. Tugas Bapak bukan hanya ngurusi kelas, tapi sejatinya tugas Bapak adalah memikul bangsa dan negara Republik tercinta ini. Kenapa begitu? Kalau Bapak diam saja, maka bangsa ini semoga jangan terjadi, akan porak-poranda karena diamnya Bapak sekalian. Coba, Belanda memang tidak lagi datang ke Indonesia. Jepang tidak lagi datang ke Indonesia untuk menjajah kita. Tapi ada sebuah fakta penjajahan gaya baru, yakni anak didik kita dicuci otaknya, kemudian diinjeksi oleh ideologi-ideologi yang itu menjadikan anak didik kita anti nasionalisme, anti Pancasila. Dan kalau itu sudah merebak di anak didik kita, jangan harapkan Indonesia akan utuh. Penjajahan nggak akan datang lagi, Jepang nggak akan kembali lagi, tapi nanti tidak usah dijajah Jepang, tidak usah dijajah Belanda. Nanti negeri ini semoga jangan terjadi. Kalau anak didiknya sudah anti Indonesia, anti nasionalisme, anti Pancasila, maka negeri ini akan diruntuhkan sendiri oleh anak didik kita. Maka di forum yang mulia ini, meskipun dari jarak yang jauh Ibu Maziah, saya menitipkan kepada panjenengan semua bahwa didiklah anak didik kita dengan kecerdasan akal dan keluhuran budi. Bahwa pemahaman agama yang baik tidak harus anti nasionalisme, tapi justru semakin paham terhadap agama menguatkan rasa nasionalisme. Itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Sehingga tidak sedikit negara-negara yang luluh lantak bukan karena dijajah Pak Lalu Haryadi. Tidak sedikit bangsa-bangsa yang porak-poranda Pak Saidan bukan karena dijajah bangsa lain, tapi pertarungan sesama anak bangsanya. Di depan mata kita sudah terhampar sebuah problem. Yang bernama Libya, negara yang dulu luar biasa kaya raya dengan seorang presiden yang luar biasa, Muammar Gaddafi. Sehingga orang bangganya dengan Gaddafi luar biasa. Tapi sekarang negeri yang luar biasa itu hilang rata dengan tanah. Konflik saben hari bunuh-membunuh sesamanya. Kita tahu Libya
Kita tahu Yaman, dulu orang Indonesia, Pak Taufiquddin, ketika anaknya mondok pintarnya luar biasa, akhirnya dicarikan Ma'had Ali di atas pondok pesantren di Indonesia, dikirimlah ke Yaman untuk ketemu dengan guru-guru yang alim arif di sana, min jumlatil aulia di sana. Tapi Pak Maksum, sekarang yang terjadi, Yaman tidak menerima kita, bukan tidak bersahabat dengan kita, mereka untuk mencari kebutuhan hidupnya sekarang susahnya luar biasa karena membunuh antara sesama mereka. Demikian juga Irak. Maka harapan satu-satunya Ibu Hanifah bahwa dunia ini berharap di Indonesia. Kenapa? Masyarakatnya betul-betul jumlahnya banyak. Sumber daya alamnya luar biasa. Dan sampai hari ini diusik, diinjeksi, diadu domba sesama Islam tetap utuh. Itu adalah sebuah fakta. Kenapa saya berbicara tentang Islam? Ketika Islam utuh, maka yang minoritas akan utuh. Apabila yang maksimal, yang besar itu bertarung sama yang besar, maka yang minimal akan porak-poranda. Karena itulah kemudian saya mengajak Bapak Ibu sekalian, cerdaskan akalnya dan sadarkan bahwa NKRI ini harga mati. Ini sebuah anugerah dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada negeri seperti Indonesia ini, maka sampaikan pada anak didik kita, cerdasnya akal, yes. Tapi ketajaman kolbu, yes. Sehingga ketajaman kolbu yang luar biasa itu dan kecerdasan akal yang luar biasa itu menjadikan insan kamil. Tidak ada insan kamil selain orang yang cinta terhadap negerinya dan cinta terhadap keyakinannya dan siap hidup bersama untuk menyelamatkan Republik tercinta ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, belum ada kesempatan untuk tanya jawab karena melalui jarak jauh ini saya yakin tidak maksimal. Saya yakin nanti apa yang saya sampaikan distorsi dan apa yang saya jawab juga tidak sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Demikian saya akhiri perjumpaan saya pagi hari ini yang tidak terlalu panjang ini. Permohonan maaf saya. Dan barangkali ada ucapan-ungkapan saya yang kurang halus, mengakui dengan jujur Pak Maksum, saya bukan makhluk halus, mohon maaf. Demikian, terima kasih. Sekali lagi, apabila ada sumur di ladang Ibu Hanifah, izinkanlah saya menumpang mandi, kalau masih ada umurku panjang, saya merindukan untuk berjumpa kembali. Amin. Burung garuda, burung merpati, burung hantu, burung beo, itu nama-nama burung. Demikian Bapak Ibu sekalian yang sungguh sangat saya hormati, ihdinas siratal mustaqim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Santi santi Terima kasih. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim dan hormat saya pada Bapak Ibu sekalian. Selamat bertugas. Lakukan dengan ikhlas surga di depan Bapak Ibu sekalian. Amin.